Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Semoga Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Yang kami hormati dan muliakan pertama yang kita doakan yang kita berbeda Zulkifli Rosain, kemudian pengurus masjid, dan istimewa kepada Bapak dan Ibu sidang jemaah salat maghrib rahimahumullah. Marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada maghrib yang terakhir ini Allah masih melimpahkan nikmat yang luar biasa banyak kepada kita, baik nikmat kehidupan, kesehatan, kelapangan rezeki, keamanan, kenyamanan, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan salah bentuk nikmat dan rahmat yang kita peroleh itu dapat mendukung aktivitas kita sebagai hambanya untuk berdiam kepadanya. Kemudian daripada itu berselawat pula kita berdoa kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan muliakan, untuk pengajian atau tausiah kita jelang Isya ini judulnya adalah kiat atau cara menghadapi depresi dan cobaan dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi kita ingin melihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah Rasul menunjukkan kepada kita bagaimana caranya kita menghadapi persoalan dalam hidup. Bagaimana caranya kita menghadapi berbagai bentuk cobaan, ujian yang kita temui di dalam hidup ini. Tentu Bapak Ibu bertanya, Ustaz, kenapa ini topik kita hari ini? Jawabnya sederhana. Kalau kita mendengar berita atau kita baca berita akhir-akhir ini Bapak Ibu, dari sekian banyak berita itu ada satu hal yang menurut kami ini sudah tidak lazim. Apa itu? Yaitu berita banyaknya orang yang depresi, berita orang yang patah hatinya, patah semangat hidupnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa sehingga kemudian berujung kepada mengakhiri hayatnya. Banyak sekarang yang jawab, ya kan? Ada masalah, orang melakukan namanya bunuh sekarang, bunuh diri. Menurut data yang kami temukan dari Januari sampai Oktober 2023 saja yang tercatat ini hampir mendekati 1.000 orang lebih. Catat coba. Belum masuk November, belum masuk Desember. Itu yang tercatat. Yang tidak tercatat mungkin double itu atau tidak. 2 minggu belakang saja
menunggu anaknya 4, ya. Kemudian setelah itu berselamlah satu keluarga, suami, istri, anak kembar bertiga bunuh diri. Macam-macam. Sesuatu yang menurut kita ini berita yang tidak asing dulu-dulunya. Dulu sesusah-susah orang dalam menghadapi hidup, tidak ada berita seperti ini. Tapi hari ini sekeluarga ada apa ini? Apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita? Problemnya banyak. Ada yang itu problemnya karena hutang, ada problemnya ini dan itu, ekonomi macam-macam. Lalu menempuh jalan yang tidak baik. Tentu kita ingin melihat Bapak Ibu, bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan yang seperti ini, dan jangan sampai kita jatuh kepada hal yang dilarang oleh Allah. Pertama, kita ingin menyampaikan tidak ada hidup kita ini tidak ada masalahnya. Pasti. Setiap kita itu akan ada problem atau orang akan ada masalah, dan bentuknya berbeda-beda. Tidak sama. Tapi yang jelas, masalah itu dengan hidup kita ibaratkan daging dan kulit tidak akan terpisah, berpasangan. Masalah itu kemudian yang kita sebut dengan ujian. Kalau begitu kesimpulannya apa? Tidak ada, kita ini tidak akan diuji oleh Allah. Pasti tahu ya. Dan mana saya tahu saya pasti kita ini akan diuji oleh Allah. Lihat surah Al-Baqarah 155 kita baca tadi. Pasti kami uji, kata pasti. Kalau pasti itu kan tidak ada. Kalau pasti kami uji kalian dengan sesuatu. Apa contoh ujian ketika kau rasa takut kau, rasa takut ketika tidak tahu mana dan makan di bawah makanan namun di bawah minum namun di bawah lalu namun rasa takut saja timbul, tangan berkeringat basah dan lepas hari ini tangan berkeringatnya. Rasa takut, wajah lapar, kelaparan, sedang diuji kita dengan makanan pokok yang mau makan tidak ada. Bisa saja datang pada kita seperti itu. Wanafsi minal amwal, harta tidak ada lagi. Dulu harta cukup, tasawuf kita orang beradu, seluruhnya ada. Tapi datang ujian Allah tidak ada di tangan kita semua itu lagi. Wal anfus, ada anggota keluarga kita hilang, yang meninggal. Wasamarat, mungkin saja buah-buahan, tanam-tanaman, kabur, sawah, gagal panen. Banyak bentuk ujian dan setiap kita itu bermacam-macam model-model ujiannya. Dan saya juga waktu kena mudah masalah dalam hidup. Harus selalu ada. Lalu dalam keadaan seperti itu, bagaimana cara kita menghadapi? Al-Quran ini mudah petunjuk, dan sebagai kitab petunjuk, Al-Quran sudah membukakan cara-cara bagi kita menghadapi ujian dan cobaan itu, supaya kita tidak sampai ketika kita sebut depresi tadi, sampai hilang harapan hidup, sampai muncul tidak ada artinya itu saya hidup di dunia ini. Kalau sudah begitu keadaan kita, berarti kita sudah berada di depresi. Berbahaya. Nah, malam ini kita akan mengkaji kiat-kiatnya Bapak Ibu. Ya. Yang pertama kita ingin menjelaskan, mungkinkah manusia mengalami yang seperti itu? Mungkin saja. Coba kita lihat ya di dalam surah Al-Imran ayat 139. Wala tahinu wa la tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin
biyamsaskum qawmun faqad masal qawmun mislukum wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan janganlah kalian itu lemah, jangan pula sedih. Dan kalian itu adalah yang paling tinggi jika kalian itu orang beriman. Jika kalian itu ditimpa luka, nanti saya jelaskan maksudnya apa, maka sesungguhnya orang-orang sebelum kamu juga ditimpa oleh seperti itu. Demikianlah hari-hari itu kemenangan itu akan kami bergilirkan di antara manusia. Dan agar Allah mengetahui orang-orang beriman dan mengambil dari kalian itu sebagai saksi atau syuhada. Dan Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang zalim. Ayat ini menggambarkan bahwa itu tentang satu keadaan sahabat setelah perang Uhud. Tentu kita tahu perang Uhud, dan perang Uhud termasuk perang yang besar. Banyak sahabat yang meninggal dunia, syahid. Salah satunya itu paman Nabi bernama Hamzah. Banyak yang terluka. Karena banyak yang terluka itu, banyak yang memutus asa, hilang semangat, hilang percaya diri. Bahati mudawa saya meniko turun ayat ini. Kalau kalian luka, bukan kalian saja yang luka di medan perang itu. Orang-orang sahabat kalian juga luka seperti di dalam perang Badar. Oleh itu kepada ayat 139 katakan, oleh itu jangan kalian merasa lemah, hilang semangat, patah semangat menghadapi cobaan dan ujian seperti itu. Dan jangan pula kalian sedih karena cobaan-cobaan yang datang. Dan kalian adalah orang yang paling tinggi. Jadi ternyata orang itu, setiap kita itu memang tidak bisa lepas dari hal yang membuat kita sedih, dan membuat kita semangat macam-macam. Tapi Allah mengingatkan wala ta'inu, sungguh pun seperti itu nak kalian hadapi di dalam hidup problem yang sangat banyak itu. Apa kata Allah? Jangan sampai kalian merasa lemah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika kita menghadapi masalah, cara pertama menyelesaikan masalah itu adalah menumbuhkan semangat dari diri kita. Aja Rasulullah Muhammad dia mau tahu problem itu boleh paham itu. Tapi katakan sebagaimana kata Allah, kalian itu orang yang hebat tertinggi. Katakan kepada diri kita sendiri, kamu bisa. Kalau bahasa kini kita mau motivasi. Nah, motivasi. Jangan kalian merasa lemah atau bertumpuk masalah itu, jangan sampai mengatakan, Rasulullah SAW mau menyelesaikan, Rasulullah SAW mau menjalani semua itu. Jangan katakan aku bisa, katakan aku sanggup. Katakan kita sanggup dan bisa. Dan situ jelas tumbuhkan satu perasaan kamu tuh bisa hebat. Makanya kalau Bapak Ibu, kalau kita sedang ada masalah, tidak boleh menjarah-jarah dari orang lain, tidak boleh waktu menjauh. Kita butuh orang lain untuk memberi semangat. Kalau sedang masalah, sudah bermasalah 12 orang, itulah dokter. Berkomunikasi itu. Dan kita kalau mencari ada saudara yang sedang ada masalah, wa antumul a'laun, timbulkan semangat mereka di hati mereka untuk bangkit. Jadi orang perlu bagi motivasi. Itu pesannya. Jadi awalnya sedang ada masalah, apapun namanya, ayat tadi mengatakan jangan kita merasa lemah dalam menghadapi masalah. Dan boleh kita tersasar. Maka dari ayat dikatakan wal tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Masa itu kan akan dipergilirkan. Oke, ini awal susah. Dan susah setelah ini insyaallah ada belum selesai. Maka jangan kita merasa jatuh betul jiwa kita ketika kita lagi di bawah. Bangkit. Bapak yang berarti
Kalau itu dapat kita mengatakan apa dan bagaimana cara kita menghadapi persoalan hidup itu sehingga kita tidak jatuh kepada lemah mentah dan depresi tadi. Yang pertama, yang paling tinggi adalah selalu bersandar kepada Allah. Selalu kita menyandarkan diri kepada Allah. Karena kita ini adalah makhluk yang lemah, maka tempat yang terbaik bagi kita bersandar kepada Allah. Nah, kunci pertama. Semakin banyak masalah kok, semakin dekat itu kepada Allah. Jadi kalau ada masalah, tidak dekat bisa itu maksudnya. Kita dalam hidup itu tidak ada pilihan kecuali bersandar kepada Allah. Kenapa? Bersandar kepada Allah berarti bersandar kepada Zat yang memudahkan, Zat yang maha menguatkan, dan Zat yang maha melapangkan. Maka kita cari dalam surah At-Talaq, Bapak Ibu, bagaimana Allah memberikan jaminan. May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ditokang prinsip itu. Awal melihat dalam diri orang yakin bersandar kepada Allah. Kenapa begitu? Karena Allah katakan siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa itu tidak ragu di hati dan bimbang dalam perasaan, patuh dan taat apa janji Allah. Ya ja'alahu makhrajan, akan ada jalan keluar ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Cuma jalan keluar. Yakin. Nah. Jadi ketaatan kepada Allah itu salah satu modal bagi kita untuk keluar dari kesulitan. Maka kita sadar ada masalah itu, cepat kita lari kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, kebaikan itu ada di tanganmu, limpahkan kebaikan itu kepada. Kelapangan itu ada kuncinya di tanganmu, bukakanlah pintunya ya Allah. Bentuk. Semakin ditebal oleh ujian, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ya Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan kami limpahkan rezeki kata Allah dari la yahtasib. Nah kita kira-kira datangnya. Nah jadi kalau itu kita pegang Bapak Ibu, ini awalku pasti akan senang saja. Akan damai saja kita menjalani hidup. Tidak ada yang namanya depresi, tidak ada yang namanya sedih. Karena kita lah yakin suatu saat Allah akan memudahkan urusan kita. Cuma kadang-kadang memang tidak secepat yang diinginkan. Ini kita berdoa suara pes sekali dari itu. Tapi janji Allah seperti itu. Ya. Dan siapa yang patuh dan taat kepada Allah itu, yakinlah akan ada jalan keluar dari kesulitannya. Kita nanti cari Bapak Ibu dan diuji oleh Allah pada awal saja. Para nabi dan rasul diuji oleh Allah. Itu pertama, bersandar kepada Allah, menguatkan ibadah. Yang kedua, Ustaz, apa itu caranya bahwa bisa melewati masalah dengan baik dan tenang? Kekuatan ibadah yang kedua yang harus kita lakukan dalam Ustaz apa? Perbanyak doa. Apa perbanyak apa ya, Bu? Doa. Bapak Ibu perhatian, kenapa doa? Karena doa itu adalah media terbaik, ibadah terbaik di antara ibadah yang ada untuk mendatangkan dan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam surat Al-Anbiya. Ya. Ternyata bahwa bukan kita saja yang dipuji oleh Allah, bukan kita saja yang ada masalah dalam hidup. Nabi dan Rasul Allah pun juga menghadapi itu dan macam-macam bentuknya. Dan salah satu amalan para Nabi dan Rasul ketika mereka dihampiri oleh masalah dan problem terberat, di antaranya berdoa
kita lihat dulu Nabi Ayub. Al-Anbiya ayat 43. Wa ayyuba iznada rabbahu anni masani al-dhurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahu rahmatan min 'indina wa zikra lil 'abidin. Apa masalahnya dalam Nabi Ayub? Kan kita lihat tahu Nabi Ayub berapa itu. Kalau kita lihat sejarahnya Nabi Ayub orang yang berkecukupan. Bertarana banyak, bakapun nawe, berketurunan, berkeluarga sehat, dan dua keturunan. Tapi suatu ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah, ditimpa oleh satu penyakit, duru itu hurufnya apa awalnya? Huruf kan? Kalau kita membaca huruf itu apa ya? Kita buka mulai atau tertutup. Kalau dibuka mulai bisa mesti tertutup. Bagus memang seketik membaca. Maka huruf itu menggambarkan dan dialami oleh Nabi Ayub itu penyakit dan datang Tuhan. Bagus memang sering mulai. Nah itu. Kalau ada masalah kan, bertutup berkatuan mulai kan. Data sampai data cari Tuhan lebih Tuhan dulu namanya itu. Nah dialami oleh Nabi Ayub itu apa tuh penyakit di dalam dirasakan oleh orang itu. Nah penyakit yang pernah dialami orang masa beliau. Sebab penyakit itu datang bukan penyakit itu datang pertama-tama. Penyakit datang pulau yang lain, ternak banyak mati, kabur-kabur di lagu pulau di angin kencang, berapa anak meninggal, bahkan orang bilang ibaratkan keramian itu dan cicit itu satanan itu sakan turun. Sehingga Nabi Ayub memutuskan untuk hijrah meninggalkan kampung untuk penyakit itu. Tapi orang lagi awak itu lepas itu. Nabi Asura menyampaikan sehingga bahwa bertamu orang kini tidak boleh menjawab orang sebelum luar dalam terasa sakit. Ya dapat. Luar dah. Dalam kondisi seperti itu, bahkan Nabi Ayub menghadapi Nabi Ayub dan berusaha kepada Allah, tapi selalu berbaik sangka. Sehingga ada kisah mengatakan ketika itu istri beliau meminta bermohonlah kepada Allah supaya dia laki-laki dimurahkan rezeki. Nabi Ayub pernah bertanya ke istrinya, "Labaran mau sakit? Apa boleh tahu lebih kurang? Labaran mau nyawa sana 20 tahun lebih kurang. Mana kamu sakit bersama? Banyak jalannya. Kalau itu malu aku mohon kepada Allah." Tadi yang saya sedikit. Tapi akhirnya kemana? Dipujuk taruh di setan. Nampak dia dipujuk di setan ke istrinya tinggal atau Ayub. Seorang yang penyakit sekali anak macam-macam orang. Tapi Nabi Ayub di sini berdoa. Dan Nabi Ayub berdoa kepada Allah dalam kondisi itu dia putih-putih berdoa. Apa doa Nabi Ayub ketika dia sakit itu apa ibu? Baca surah Al-Anbiya atau Al-Fatihah. Ani masad yang turun anta arhamur ya Allah, aku ditimpa oleh penyakit yang sangat luar biasa dan engkau adalah zat yang maha penyayang, sepenyayang-penyayang. Nabi Ayub tidak disembuhkan oleh Allah, sembuhkan dari penyakit bodoh itu. Tapi Nabi Ayub memuji Allah, engkau adalah zat yang maha penyayang ya Allah. Apa makna di situ? Limpahkan kasih dan sayang kepadaku. Fastajabna lahu fakasafna bihi. Kami kabulkan doanya dan kami lenyapkan ma bihi ampunan adoninya banyak idam nah karena hidup balik macam-macam. Nampak ketika Allah isyaratkan kepada Ayub supaya menghantarkan kaki ke tanah. Kedua ayat dia bebas kepada kamu. Apa masalah dari Ayub?
adalah daging. Kemudian di dalam surat yang sama kita lihat pula ada pula cobaan yang dialami oleh Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli. Mereka diuji oleh Allah SWT, mereka sabar. Di antaranya lagi yang disebutkan itu adalah cobaan yang dihadapi oleh Nabi Yunus, Zannun atau Zunnun, atau Nabi Yunus bukan dia tinggalkan kaumnya, nyajak kaumnya dan namanya berdua. Kalau itu segala kalian semua muka berke naik ke kapal. Kalau Allah katakan ya, wazannuni izhaba mukhadiyan fasanna alla yaqnatuni alaihi fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Dan Yunus itu ketika itu pergi dalam keadaan marah. Berang Yunus meninggalkan kaum-kaumnya. Lalu dia mengira bahwa tidak akan kami sulitkan dia. Kami sulitkan dikiranya tidak akan dapat ujian dan teguran dari Allah. Fanada fi zulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diujilah setelah ditinggalkan rumahnya Nabi Yunus diuji oleh Allah. Apa ujiannya Ibu? Kata orang nanti kapal, bapak bareng lalu dari buah Malawi. Diundi awalnya kedua, akhirnya dilempar ke lautan. Fanada fi zulumati. Ketika dia jatuh dan dia sambang oleh ikan besar. Dalam para ikan itu fanada fi zulumati. Dalam keadaan yang gelap itu yang sangat menakutkan itu nyoba doanya Nabi Yunus. Apa doanya? Apa cerita Ustaz, awak mungkin tidak masuk ke ikan. Dan artinya akron ikan itu dalam ketakutan dan luar biasa, berada dalam keadaan yang luar biasa. Arwahnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayat 23. Berada dalam situasi yang letakui menawan dan adu Rasulullah. Nah, tiada ilah kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang zalim. Ialah dia ya Allah. Fastajabna lahu wa najainahu min al-gham. Kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kesedihan, ketakutan itu. Jadi dah doa pun akan dikabulkan ya Allah. Cuma bersabar. Tetapi yang terakhir, Nabi Zakaria Allah masalah apa itu? Nabi Zakaria masalah apa itu? Allah tiga kaki berjalan, untuk berjalan lah tiga kaki, no? Allah putih ada pun, anak ada. Masalah apa? Keturunan tidak ada. Lalu dalam keadaan begitu berdoa, pula Nabi Zakaria. Apa yang dicatat Allah? Doanya ayat 89. Apa doanya? Iznada rabbahu Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendiri kesepian, sementara engkau adalah sebaik-baik yang memberi warisan. Itu doa. Jadi masalah waktu macam-macam. Maka oleh sebab itu cara kedua mana masalah adalah yaitu dengan berdoa. Aduh, mulai oleh Allah. Ya dah, yang ketiga, baik Bapak Ibu, itu yang kedua. Cara kita menghadapinya dengan berdoa. Yang ketiga, cara kita menghadapi problem itu adalah menyelesaikan masalah dengan menyelesaikan masalah. Kalau kita menyelesaikan masalah, tapi tidak diselesaikan masalah, maka sesungguhnya itu dalam surah Al-Baqarah dikatakan artinya hendaklah kalian itu berinfak bagi siapa punya kelaparan berinfak dan kelaparannya. Siapa yang seketek dengan kemampuan. Artinya apa? Ketika kita dalam masalah Bapak Ibu, hendaknya kita juga tetap berbuat baik. Nah, tetap berbuat baik. Jangan sampai putus semangat ketika kita ada masalah. Seolah-olah kita sudah tidak bisa berbuat baik. Berbuat baik kita.
Maka salah satu amalan yang dianjurkan dalam Al-Quran ketika kita menghadapi salat apa? Perbanyak sedekah. Nah, apa bedanya? Perbanyak sedekah. Bersedekah itu Bapak Ibu sebuah perbuatan yang luar biasa. Kita pernah mengalami ketika membawa orang rumah ke rumah sakit. Adalah dia melayani kejadian itu anak Ustaz hampir kilo dia Ustaz mesti operasi. Bawa kemana operasi itu tak bayar operasi, tak bayar pitino. Entah tawaran pegawai ada yang lagi saja orang sekian tapi rasanya tak cukup. Tapi teringat oleh hamba yang terbatas untuk mendapatkan kemudahan dari semua kesulitan itu bersedekah. Ayo bersedekah. Kemana bersedekah cari kosong. Lalu apa doa ya Allah? Mudahkanlah usahaku, sebagaimana aku juga mudahkan usaha hamba ini. Anda kita boleh berdoa. Akhirnya Bapak Ibu adalah pintu masuknya pintu terkoperasi pernah Allah bulan di bulan puasa hari Rabu, hari Kamis sore jam 5 istriku masih menyambut kain. Setelah itu buku hanya dua saya kemarin. Dalam selama buku memangnya kamarilah nada lagi aja. Apa itu? Berarti kita kamarilah dulu tu bulan jam buku. Kamarilah dulu. Jadi kita lihat doa. Ibu nana kurang boleh saya. Kamu saya terang. Dan dulu dan terbawa. Itu nyata. Artinya apa? Ketika kita berada dalam kesulitan, cepat mulai kesulitan itu mudahkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini membawa saya ke masa serana bosan sampai bayar militer. Pinjamkanlah. Kamu serang solidar ini. Berikanlah. Insya Allah dengan itu akan kita dapatkan kemudahan. Jadi salah satunya mengurai masalah itu adalah dengan memperbanyak sedekah, membantu orang lain itu akan memudahkan urusan kita. Itu ada 3 trik dulu Bapak Ibu kalau kita sama-sama tidak akan bisa. Jadi pertama tadi ketika kita menghadapi masalah itu jangan putus-putus hubungan dengan Allah kita. Semakin dekat kita dengan Allah. Kenapa? Karena kedekatan kepada Allah itu dalam pilihan bagi setiap keadaan. Yang kedua, perkuat dengan doa. Karena Allah yang memohon astajib. Berdoalah, kabulkan untuk Allah. Jangan gunakan otak saja untuk masalah. Yang ketiga, menggunakan urusan orang lain. Ini pertama pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi depresi utang dan adakah doa khususnya? Jadi begini Bapak Ibu. Jadi seperti kita sebutkan tadi, salah satu yang mungkin membuat kita terbebani dalam hidupnya adalah utang. Ya, utang. Nah, bagaimana utang itu tidak menjadikan kita depresi? Yang pertama, seperti kita anjurkan tadi, perbanyaklah kita berdoa kepada Allah supaya tidak menjadi beban bagi kita. Nah, sebab yang menjadi beban itu tidak utang saja masalah. Bagaimana Nabi Musa keluar dari masalahnya, beban pikirannya? Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Dan terakhir itu, ya Allah lapangkan ada doa-doa, dan sasahkan doa-doa, dan takbir menghadapi jangan lalu demi Allah. Dan mudahkanlah urusanku dan nyatu ya Allah orang yang mau membantu Allah untuk keluar dari utang ini. Ya, ada doa khususnya. Tapi nantilah menjadikan nanti tak pas semua contoh salahnya. Tapi saya jadikan kita belum. Kalau kita dapat ayat doa khususnya, kita bermohon langsung kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan untuk keluar dari utang
utang ini. Kemudian tentu setelah itu Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan kemudahan, hindarilah diri kita, jangan kita berhutang kalau kita tidak memiliki kesanggupan untuk membayarnya. Ya, berhutang itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah berhutang tapi mengambil manfaat dari hutang itu. Tidak boleh jadi riba ya. Karena memberikan hutang kepada saudara itu dibolehkan, itu termasuk ma'amul. Pinjaman penting itu pinjaman penting. Tidak boleh tahu, aku 100.000 tapi ingatnya ulang itu bahasa balik, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi permohonan kita kepada Allah. Ya, jadi triknya begitu Bapak Ibu, selalu kita berdoa kepada Allah semoga hutang itu tidak menjadi beban kita dan pikiran maksudnya. Yang kedua, kita ingin keluar dari depresi, tapi tidak tahu kita dalam keadaan depresi. Bagaimana keadaan tersebut dan bagaimana solusinya? Ciri-ciri ini kita tahu Bapak Ibu. Kita ini sudah depresi, tapi tidak tahu bahwa itu kalau sedang depresi. Ya memang yang melihat itu orang lain. Tapi kita dapat merasakan sudah khawatir, rasa takut yang berlebihan, rasa cemas yang berlebihan, tidak mau bagaimana orang lain, tidak larang takut sama kamu dengan itu tanda-tanda. Kalau begitu seperti ayat ini, wala kainu, aja memang semangat keluar Allah. Kenapa Allah menjadikan fa'ina ma'al usri yus? Semangat itu harus kita tanamkan. Bahwa ketika ada kesulitan di situ akan ada kemudahan yang Allah jadikan. Jadi bangkit kita sendiri yang bangkit. Nah, kita sendiri yang berupaya bangkit. Saya tidak boleh seperti ini. Saya harus keluar. Semangat itu kita jadikan. Kita lakukan. Jangan kita justru kehilangan semangat. Dan insya Allah solusi itu akan ada saja. Allah sudah menjadikan fa'ina ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau ada kesulitan bersama itu kan ada kemudahan, kan ada kemudahan yang berlaku. Jadi oleh sebab itu caranya adalah menghilangkan depresi, timbulkan semangat optimis itu Bapak Ibu. Yang ketiga pertanyaannya, mana yang lebih utama ketika sholat, menahan buang angin atau melanjutkan sholat? Kok gak baik? Makruh di menahan itu sholat. Makruh, tidak haram. Kenapa makruh? Makruh itu kenapa? Karena nanti akan merusak kekhusyukan sholat Allah. Itu mengenal kasih itu. Sudah imam lakukan watagaan itu. Imam nasubi watagaan baru. Tapi yang melanjutkan sholat tidak ada. Kenapa begitu? Ini kalau masih di dalam balik ada batas sholat. Inilah berbalik balik batas sholat apa? Itu kan? Tapi ya. Mana yang lebih utama? Kalau lebih utama ini sudah kita menjawab. Kalau kecil menahan, bertahan, apa kan? Jadi kalau itu apa Ibu? Nah, kalau tak lewat dibatalkan sesuatu. Kalau tidak lewat kita bisa dengar. Pertanyaan keempat, bagaimana langkah sebagai orang tua yang anaknya susah diatur, menyebabkan orang tua tersebut merasa depresi oleh perilaku anaknya tersebut? Pertama, harus yakin aku sudah benci. Nah itu dulu. Perasaan kita saja dulu, aku sedang diuji. Kesenyo mau mungkin ujian. Kalau betul ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menjalani ujian ini. Karena ujian itu salah satunya ujian doa anak, ya dah. Ujian orang tua, ujian pasangan kepada istrinya, kepada suaminya. Nabi Nuh kemarin ujiannya, apa ujiannya? Nyolawan dengan kuliah Nabi dan istrinya. Nah, kalau begitu pertama bermohon kepada Allah, berikan aku kekuatan. Insya Allah berdoa dan selalu katakan, jika kita menghadapi anak yang nakal yang sulit diatur,
yang tidak boleh kita lakukan adalah jangan menjumpai mereka. Nah, itu saya tanam saya berdoa. Semakin mudah semakin lancar berdoa dia. Nah, itu Bapak Ibu barangkali orang tahu Ustaz. Lah itu Bapak Ibu Salahuddin Al-Ayyubi. Saya Salahuddin Al-Ayyubi itu Panglima Perang Salib terkenal kan? Kalau kita dagang mana itu kita minta iman dia ketika itu. Tapi kemudian menjadi panglima polisi Bapak Ibu. Saya menemukan istri kok. Dia tekanan Bapak Ibu pelajaran satu SMP. Saya menemukan istri Thomas Alva Edison. Santiago mana? Kan sama Santiago. Setelah menemukan istri itu, tapi waktu ketika orangnya Ibu Sure dari guru ke orang tua dia. Ibu Sure disimpan berusaha diamankan sendiri. Dan sampai tahu Thomas Alva Edison. Ibu apa Thomas itu? Bu, nah apa isi Sure itu? Isi Sure itu Thomas bersawasan. Kecil guru antar kosan tiang. Datang guru majai dan kelas sampai kelas itu dulu. Kalau itu kecil guru mereka masuk jamaah ni. Itu kecil. Pada menengah mulai itu jaga semangat mereka rumah terlalu sampai ditemukan istri. Alas kemudian alas jadi orang terkenal tekanannya. Apa sih Sure dulu dia cari Sure isinya apa memang? Isinya dah terpuluh. Apa isinya? Anak ibu berperhatian sekolah perangai luar biasa. Itu sesuai. Tapi di ibunya dia sembunyikan tetap memotivasi anaknya untuk berbuat baik. Jadi Bapak Ibu, bagaimana anak mereka mencoba yang tidak boleh kita lakukan dalam menjumpai melakukannya. Selalu doakan untuk yang terbaik. Bila doakan dia buat malam, ketika dia lalu berangkat mengajar dari Allah. Berebut jualan, lindungi mereka, sayang mereka, begitu. Ya, kenapa demikian? Karena apa yang terlontar dari mulut seorang bapak dan ibu terlebih itu doa. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ya, apa yang terlontar dari mulut orang tua itu adalah doa. Nah, contoh, kisah nyata, tapi nama saya berikan lima kejadian. Ada seorang ibu, anak luar biasa perannya. Terakhir diminta motor. Nah, kalau ada ibu dia nak bawa motor, ada ini yang orang yang lama. Akhirnya dia dapat macam mati selalu jalan berjalan. Betul kan? Dan kamu satunya bolong dah. Jadi pembalap sekali jadi pembalap langsung ke akhirat. Kancam dia orang keluar di simpang tanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telusuri baru tahu apa berdoa salah. Itu apa Ibu? Enak. Jadi bagaimana anak waktu jangan kita doakan. Terakhir, bagaimana memperbaiki jiwa yang cepat resah, mengeluh dan sering depresi terhadap permasalahan dunia. Kalau betul-betul Bapak Allah bizikrillah tasma'inul babalik kita kapan ingat tahu perbanyak zikir, atur ibadah doa dan jadi Allah tadi di setiap ada kesulitan itu akan ada kemudahan. Artinya apa? Kita tidak boleh depresi ataupun tidak boleh merasa kita tidak bisa berbuat apa. Yakin apa? Insya Allah kalau kita menyandarkan itu kepada Allah akan ada jalan keluar. Kalau tidak, itulah jadinya coba terjadi dan kita dengar. Bapak Ibu hadir, jadi itulah kaji singkat kita pada malam ini. Ya, kiat-kiat bagi kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup. Yang penting bagi kita jangan kita bersangka kepada Allah. Jika ada suatu cobaan, itu adalah cara bagi Allah untuk mendidik kita, menjadikan kita dan membawa kita ke kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada tidak tepat ataupun kurang pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.